School. Kami menyambut adik-adik sekalian dengan sukacita. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, Miss berharap adik-adik semua bisa mempersiapkan diri dengan baik, supaya adik-adik semua juga bisa mengikuti ibadah hari ini dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik sekolah Minggu Mu'en, hari ini Miss akan mengingatkan kembali, jika kalian sedang beribadah atau sudah beribadah, jangan lupa untuk difoto atau video. Dan jangan lupa untuk mention ke Instagram Mu'en Sunday School. Foto dan video yang adik-adik mention di Instagram Mu'en Sunday School akan menjadi penilaian kerajinan untuk adik-adik sekalian. Dan bagi adik-adik sekalian yang ingin memberikan persembahan, boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Ibadah sekolah minggu akan segera dimulai. Mari kita semuanya mempersiapkan diri, memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua, hari ini Miss Teti bersama dengan Karen hari ini akan menemani adik-adik semuanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Semuanya sehat? Sehat! Wah, puji Tuhan kita semuanya masih sehat ya. Yuk kita sama-sama mempersiapkan diri untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, pemeliharaanmu begitu sempurna di dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus yang begitu baik, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Pakailah mulut kami, pakailah tangan kami, pakailah seluruh hidup kami hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Adik-adik sekalian, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang sangat baik. Kita mau sama-sama bertepuk tangan memuji nama Tuhan kita dengan penuh sukacita. Yuk semuanya bangkit berdiri. Ayo, siapa yang dulu berdiri? Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
kita selalu tahu bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Dimanapun kita berada, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bagi kita. Adik-adik sekalian, yuk kita sama-sama memuji Tuhan kembali. Yuk semuanya jongkok dulu. Dari bawah kita mau mendaki dan kita mau turun lagi. Sama-sama katakan, musik! Yuk dari bawah ya. Daki gunung yang tinggi turun, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, mari dayung. Ku dayung perahu di sungai. Ku selam dalam samudra. Ku terbang tinggi angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semua sukacita. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Dari bawah lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi turun. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Siapa? Yesus besertaku. Dayung ya. Ku dayung perahu di sungai selam. Ku terbang tinggi angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semua sukacita. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kanan ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Lebih sukacita. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena siapa? Karena Engkaulah Yesus. Lebih kencang lagi. Karena Engkaulah Yesus. Adik-adik sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kita tahu bahwa kita semuanya adalah kesayangan Tuhan. Mari kita sama-sama mengenal Tuhan melalui firman-Nya, karena kita tahu Dia begitu mengasihi kita. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku
Di setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Halo semua anak-anak Jamie Moon Sunday School, kembali dengan Seragus, dan saat ini kita akan mendengarkan kisah perjalanan dari bangsa Israel selanjutnya. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa, mempersiapkan hati kita, meminta pertolongan Tuhan untuk supaya kita semua bisa memahami cerita dan menjadi pelaku firman Tuhan. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami meminta pertolongan Tuhan untuk menolong kami bisa memahami cerita dan boleh memahami apa yang Tuhan rindu untuk kami lakukan melalui kisah yang akan kami dengar. Tuhan kiranya tolong kami agar bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan berkati Lause yang akan cerita maupun setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati segala media yang kami gunakan. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan meskipun kami harus dipisahkan oleh jarak. Terima kasih Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Teman-teman, Lause akan melanjutkan cerita perjalanan bangsa Israel selanjutnya. Tapi sebelumnya, Lause akan kembali mengulas perjalanan bangsa Israel selama ini. Mulai dari Mesir sampai nanti ke Rafidim yang akan saya jelaskan nanti. Teman-teman, bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, dan Musa adalah seorang pemimpin yang diutus oleh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Oleh sebab itu, Musa adalah wakil dari Allah. Bangsa Israel keluar dari Mesir setelah Tuhan menjatuhkan 10 tulah di Mesir. Tulah-tulah yang Tuhan jatuhkan atas Mesir itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah di atas segala Allah. Karena di Mesir begitu banyak dewa-dewa, begitu banyak ilah-ilah yang disembah. Militer Mesir adalah militer yang sangat kuat. Tapi Tuhan berperang melawan Mesir sendiri. Dan Tuhan bukan hanya berperang menggunakan pasukan, tetapi Tuhan berperang dengan tangannya sendiri. Ia menjatuhkan 10 tulah atas Mesir, dan itu menunjukkan Tuhan Allah lebih hebat dari semua dewa-dewa yang ada di Mesir. Oleh karena itu, teman-teman, Firaun pada akhirnya melepaskan kepergian dari Israel. Namun, setelah Israel keluar dari Mesir, bangsa Mesir, khususnya Firaun, mau mengejar bangsa Israel kembali. Anda lihat betapa bebalnya Firaun pada saat itu. Tapi, teman-teman, ada satu hal yang disayangkan. Ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dan mereka sampai di Laut Teberau, mereka dijepit oleh dua kondisi yang tidak memungkinkan mereka secara logis. Mereka melihat bahwa di depan mereka ada Laut Teberau, di belakang mereka ada pasukan Firaun yang sedang mengejar mereka, bersama dengan Firaun sendiri. Nah, teman-teman, pada saat itu bangsa Israel sebenarnya seharusnya sudah bisa melihat Allah sudah menjatuhkan 10 tulah yang begitu dahsyat. Allah pasti bisa menyelamatkan mereka. Karena tidak mungkin Allah melepaskan mereka keluar dari Mesir hanya untuk membunuh mereka di sana. Namun mereka menyatakan sebuah kalimat yang begitu menyakiti hati Allah. Mereka berkata demikian, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Teman-teman, sebelum Allah mengutus Musa
untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, teman-teman bisa lihat ada satu kalimat, yaitu bangsa Israel meminta pertolongan dari Allah. Tapi setelah Allah menolong mereka keluar dari Mesir, mereka mempertanyakan, kenapa kok kamu menyelamatkan kami, membawa kami keluar dari Mesir? Apa yang kau perbuat ini? Nah, mereka menghubungkan, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Seakan-akan Musa membawa mereka untuk mati. Padahal Musa menyelamatkan mereka untuk memberikan mereka damai. Karena bangsa Israel sudah ditindas di Mesir. Tapi mereka meskipun fisik sudah keluar, namun pikiran tetap mau kembali ke Mesir ketika menghadapi kesulitan. Allah tidak diam saja, Allah menunjukkan lagi kedahsyatannya dengan membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa melewati laut dan selamat dari kejaran Raja Firaun dan pasukannya. Bahkan Allah menghabisi seluruh pasukan Firaun dan Firaun sendiri. Firaun yang mati di tengah-tengah laut Teberau, ada Firaun yang mengalami kematian yang paling memalukan, yaitu mati di tengah laut. Teman-teman, bangsa Mesir itu biasanya memumikan rajanya dan dikubur di piramid, di makam. Tapi Firaun yang mengejar bangsa Israel ini dipermalukan oleh Allah, mati di tengah-tengah laut Teberau ketika mengejar bangsa Israel. Teman-teman, bayangkan bangsa Israel yang sudah mengalami kedahsyatan Allah dengan melihat 10 tulah yang Allah jatuhkan dan air laut yang terbelah. Bangsa ini kemudian kembali bersungut-sungut kepada Allah. Teman-teman tahu kisahnya? Tentu teman-teman masih ingat kan? Setelah itu bangsa Israel sampai ke tempat bernama Mara, yang artinya air pahit. Nah, tempat itu dinamakan Mara karena airnya pahit. Mara artinya pahit. Nanti teman-teman kalau ada waktu, teman-teman bisa baca kitab Rut. Di sana juga ada seorang tokoh bernama Naomi. Ia mau mengganti namanya menjadi Mara. Nah, Mara artinya pahit. Teman-teman boleh baca nanti ya. Nah, singkat cerita, bangsa Israel sampai ke tempat yang bernama Mara. Mereka mau minum airnya, tidak bisa. Saking pahitnya, mereka tidak minum air. Nah, maka apa yang dikatakan di sana? Alkitab mencatat di dalam Keluaran 15 ayat 24, di sana dituliskan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Teman-teman ingat tadi saya kasih tahu, Tuhan mengutus Musa, oleh karena itu Musa adalah wakilnya Tuhan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, sebenarnya secara tidak langsung mereka bersungut-sungut kepada Allah. Namun Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Allah adalah Allah yang panjang sabar, dan Allah mengubah air yang pahit di Mara dengan mengubahnya menjadi air yang manis. Tuhan menunjukkan sebuah kayu, kemudian menyuruh Musa meletakkan kayu tersebut ke dalam air, dan air di sana menjadi manis. Setelah itu bangsa Israel melanjutkan perjalanan ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan ada 70 pohon kurma. Di sana bangsa Israel bisa merasakan pemeliharaan Allah. Namun setelah itu Allah kembali membawa mereka melanjutkan perjalanan ke padang gurun Sin. Di padang gurun itu mereka mengalami masalah selanjutnya, yaitu mereka kelaparan. Tapi lagi-lagi bukannya berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, mereka kembali lagi bersungut-sungut. Mereka kembali lagi mengingat kenapa kita dibawa keluar dari Mesir. Kenapa kita dibawa untuk mati di padang gurun. Pikiran mereka selalu, kenapa
kita dicelakakan. Padahal Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir untuk membawa mereka kepada tanah yang berlimpah susu dan madu. Di sana dituliskan, di Alkitab dituliskan kalimat demikian. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bayangkan, ini kata-kata yang mereka sampaikan kepada Musa, seorang pemimpin yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, melewati begitu banyak keajaiban yang Tuhan berikan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Tapi mereka kembali mengatakan, kenapa bawa kami keluar dari Mesir? Andai saja kita mati, tapi menghadap makan sampai kenyang dulu. Ini kata-kata yang sangat menyakitkan. Tapi Tuhan kembali adalah Tuhan yang begitu sabar terhadap bangsa Israel, dan Tuhan memberikan mana. Nah, teman-teman, setelah itu bangsa Israel kembali melanjutkan perjalanan. Nah, mereka kemana lagi? Mereka melakukan beberapa persinggahan dan sampai ke sebuah tempat bernama Rafidim. Mau tahu apa yang terjadi di Rafidim? Teman-teman, di Rafidim, bangsa Israel mengalami satu kesulitan, yaitu mereka tidak ada air untuk diminum. Kalau tadi di Mara, mereka menemukan air tapi pahit. Nah, kali ini Tuhan mencoba mengulang lagi, tapi lebih ada versi. Airnya bukan air pahit, tapi nggak ada air. Tapi sama juga, mereka kehausan. Nah, apakah mereka sudah lulus ujian? Nah, teman-teman bisa lihat apa reaksi dari bangsa Israel. Harusnya mereka sudah punya banyak pengalaman bersama dengan Allah. Allah sudah menjatuhkan 10 hukum tulah di depan mereka, membawa mereka menyeberangi laut Teberau, memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api, mengubah air yang pahit menjadi manis, kemudian memberikan mana bagi mereka. Tapi kembali di Rafidim ternyata bangsa Israel tidak lulus uji lagi. Mereka mengatakan kalimat yang menyakitkan lagi. Apa yang dikatakan oleh bangsa Israel? Mereka berkata demikian. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kembali, Musa adalah wakilnya Tuhan. Mereka bersungut-sungut lagi kepada Tuhan dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Lihat, mereka kembali ingat terus Mesir. Terus menerus mengingat Mesir. Padahal yang minta keluar mereka, yang dipimpin keluar mereka, tapi selalu ingat mau kembali. Nah, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Entah kenapa bangsa Israel selalu terus mengingat Mesir dan selalu melihat Musa memimpin mereka keluar untuk membunuh mereka. Tuhan membawa mereka keluar untuk membunuh mereka. Padahal Tuhan merancangkan rencana yang penuh damai sejahtera bagi mereka. Tapi Tuhan kembali adalah Allah yang sabar, Allah yang penuh kasih. Teman-teman tahu, Allah tahu bangsa Israel itu mau dipimpin keluar dari Mesir itu gampang. 10 tulah selesai. Tapi di padang gurun inilah Tuhan memproses bangsa Israel. Karena sudah lama tinggal di Mesir, mereka diproses di padang gurun untuk mengenal siapa Tuhan. Maka Tuhan di padang gurun itu menunjukkan, saya ini adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sabar, dan Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Tuhan terus memproses bangsa Israel supaya mereka menjadi orang-orang yang boleh melihat kebesaran Tuhan. Nah, singkat cerita, Tuhan menyuruh Musa memimpin bangsa Israel ke sebuah gunung, dan Tuhan menyuruh Musa memukul
gunung tersebut, dan dari gunung tersebut keluar air. Dan bangsa Israel boleh minum dari air itu. Tapi karena bangsa Israel bersungut-sungut, maka tempat itu saat ini dinamakan Massa, karena tempat tersebut di sana orang bangsa Israel bertengkar. Bertengkar dengan siapa? Bertengkar dengan Musa. Padahal Musa adalah wakilnya Tuhan. Tempat tersebut juga disebut Meribah karena mereka mencobai Tuhan dengan berkata, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak? Padahal Tuhan jelas-jelas ada di tengah mereka. Mereka mengalami begitu banyak peristiwa bersama dengan Tuhan. Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Mereka jalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tapi mereka berani berkata begini, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak? Tapi Tuhan tetap bersabar dan Tuhan tetap memberikan mereka penyelesaian dari setiap masalah. Tuhan terus menjaga bangsa Israel dengan penuh kasih dan kesabaran. Teman-teman, selain kehausan, ada satu lagi peristiwa yang terjadi di Rafidim, yaitu bangsa Israel ternyata harus berhadapan dengan bangsa Amalek yang hendak memerangi bangsa Israel. Bangsa Amalek datang ke Rafidim untuk memerangi bangsa Israel. Dan Musa mengutus seorang pemuda bernama Yosua. Yosua diutus oleh Musa untuk menjadi pemimpin membawa bangsa Israel memerangi bangsa Amalek. Dan Musa naik ke gunung berdoa untuk bangsa Israel. Musa membawa tongkatnya dan mengangkat tongkatnya. Dan terjadilah bahwa ketika Musa mengangkat tongkatnya, bangsa Israel jadi kuat untuk berperang melawan orang Amalek. Tapi ketika Musa menurunkan tongkatnya, bangsa Israel jadi lemah. Maka Musa terus mengangkat tongkatnya. Tapi teman-teman, kalau kita pegang sesuatu dan kita angkat terus, tangan kita lelah. Nah, pada saat itu ada dua orang mendampingi Musa, yaitu Harun dan Hur. Harun dan Hur mengambil batu supaya Musa bisa duduk sambil mengangkat tangannya. Tapi begitu pun karena sudah mengangkat tangan sepanjang hari, Musa begitu lelah tangannya. Maka Harun dan Hur juga membantu memegang tangan Musa supaya ia punya sebuah kekuatan untuk boleh mengangkat tongkatnya. Dan demikianlah Musa terus mengangkat tangannya untuk bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel pada saat itu kuat menghadapi orang Amalek. Bangsa Israel pada akhirnya memenangkan peperangan melawan orang Amalek. Teman-teman, dari kisah ini, dari dua kisah yang terjadi di Rafidim, kita belajar satu hal, bahwa Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kita. Teman-teman, Lause ingin kita belajar tidak seperti orang Israel yang terus melupakan Tuhan, terus lupa akan kebaikan Tuhan. Teman-teman, mari saat ini, meskipun kita ada di rumah masing-masing, semau teman-teman boleh mengingat kembali kebaikan Tuhan. Sekarang boleh mungkin kita mengalami masa di mana disebut masa pandemi. Kita tidak bisa keluar kemana-mana, kita bahkan harus belajar dari rumah. Tapi teman-teman, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Semau kita juga tidak seperti orang Israel yang bersungut-sungut, tetapi kita bisa coba melihat, kilas balik kembali. Mari kita renungkan kembali. Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita? Apa yang bisa kita syukuri? Kemudian, apa yang kita butuhkan? Jangan bersungut-sungut, tapi berserulah kepada Tuhan seperti Musa. Teman-teman, bangsa Israel sering bersungut-sungut kepada Musa. Dan Musa sebagai wakilnya Tuhan tidak bersungut-sungut kepada Allah, tapi ia berseru. Teman-teman bisa baca di Alkitab, kalau
Musa berkata-kata atau berdoa kepada Tuhan, di sana Alkitab menuliskan ia berseru, bukan bersungut-sungut. Jadi teman-teman, mari ingat kembali kebaikan Tuhan, renungkan setiap kebaikan Tuhan, dan jika kita membutuhkan sesuatu, berdoalah, berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, dan Tuhan adalah Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan teman-teman semuanya. Saya harap anak-anak JMI Muon Sunday School bisa menjadi anak-anak yang bisa bersyukur di tengah pandemi ini, bisa senantiasa berdoa pada Tuhan, dan bisa senantiasa kuat dan makin teguh imannya, mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajar kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang boleh senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan menolong kami untuk boleh menjadi anak-anak yang senantiasa berseru pada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami lemah dan terbatas. Mungkin di masa pandemi ini begitu banyak yang perlu kami ubah. Kami harus belajar disiplin, kami harus belajar mandiri. Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang nantinya setelah melewati masa pandemi ini, kami boleh menjadi anak-anak yang lebih rajin, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan terlebih lagi kami boleh lebih mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, bye-bye semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan Muon Sunday School pada hari ini. Kami terus menunggu adik-adik sekalian untuk beribadah lagi bersama dengan kami minggu depan. Selamat hari Minggu. God bless you.